Oke, pagi ini kita melanjutkan video dari 777. Kenapa 777? Karena 777 di pola perwaktuan dari garis waktu sejarah itu adalah sebuah pola yang menempatkan pada titik neraka. Oke, yang kemudian menjadi al-ki akhirat di masa Fatimah. Itu sebabnya ada lagu dia berkata, Fatimah janda Singapura. Itu adalah sebuah penurunan kisah di mana Fat, Im, dan Mah yang kemudian dibagi-bagi, yang ada menjadi sebuah pola keterkutukan terjadi, busung lapar terjadi, perbengkakan yang dalam bahasa Mesir kunonya disebut dengan domba gemuk makan domba kurus dimakan sama domba gemuk. Yang kemudian terkait dengan sebuah kisah, setelah itu Sulaiman muncul. Karena apa? Karena ada di titik akhirat, di mana Cleopatra itu seharusnya, namun dibahasakan dalam Wikipedia dalam cerita yang lain. Kenapa saya tahu? Karena terkait dengan dinasti Song di Tiongkok pada era yang sama, yang kemudian dia menjadi runtuh. Dan terkait Judge Bao, kalian tahu seorang hakim yang punya lambang bulan sabit yang kemudian menjadi sebuah legenda. Kenapa ada bulan sabit? Dan pada waktu yang saya katakan itu di sisi al-ki akhirat, di situ ada ungkapan Al-Mahdi di sana. Masa Al-Mahdi, dan kita tahu Al-Mahdi itu hanya muncul di masa-masa kiamat terjadi. Betul sekali. Dan itu adalah pengulangan. Sedangkan saya lagi sementara belajar juga mengembangkan di sisi Judge Bao, di mana ada Yuan. Tetapi yang paling menarik adalah ini dua sisi ya, berarti ada di sisi Mesir, karena itu ada di Mesir terkait dengan keislaman Muslim. Kemudian satu lagi terkait dengan Tiongkok, Cina, dinasti Song. Itu sebabnya Wal Song juga ada kaitannya di kekinian, karena itu adalah zaman pramodern. Oke, tetapi yang menarik yang saya pelajari adalah ternyata di dinasti Song itu terkait dengan 5 dinasti, 10 negara. Nah, saya suka dengan 5 dinasti dengan 10 negara. Kenapa? Karena ada perhitungan waktu yang ditemukan dan tepat. Karena kita tahu gambar diri, berbagai macam gambar alam kemudian dituangkan pada diri manusia, itu adalah ketepatan. Itu sebabnya ketika saya bahas tentang gambar diri wanita, rahim, payudara, apa maknanya pada alam, dan mengapa saya tertarik dengan 5 dinasti dan 10 negara, ini terkait perhitungan waktu dan tepat sekali. Di masa itu terjadi perombakan perhitungan waktu, sehingga Asia yang namanya Tiongkok, dia mencapai sebuah maksimum ketepatan waktu. Kenapa? Karena gambar dirinya adalah 5 dan 10. Yang kemudian setelah itu Tiongkok dijatuhkan. Dalam cerita Tiongkok dijatuhkan oleh Mongolia. Tetapi ketika kita lihat peta, dia tidak hanya Mongolia. Kenapa? Karena ada sisi tepi lautan yang tidak disebutkan, bahwa Mongolia dibantu oleh para bajak laut yang adalah barat. Jadi Cina pada waktu itu Beijing ya, Hanzhou, itu adalah sejarah Hanzhou dan Cina. Dia dihimpit dari sisi kedua sisi. Lepas itu yang saya bilang dinasti, 5 dinasti dan 10 negara. Kemudian ketepatan waktu, penemuan yang ada, termasuk juga mesin cetak. Oke, kenapa? Karena di situ adalah dasar setelah dinasti itu runtuh, terjadilah kejadian mata uang dari emas dan perak, dia berubah menjadi mata uang kertas yang disebut Yuan. Kemudian generasi berikutnya disebut generasi Yuan, dinasti Yuan. Oke, kita lompat ke sisi Mesir. Di sisi Mesir ada yang aneh. Kenapa? Karena planet Mars ditemukan. Pertanyaannya, ketika saya gabungan keduanya, di
dinasti Song itu ada perombakan di bagian kelautan jebol-jebolan. Artinya gini, besar-besaran yang mengartikan bahwa jarak pandang penemuan yang baru saja ditemukan dalam sisi kelautan adalah teropong. Jadi teropong yang paling tinggi kualitasnya baru bisa melihat di sisi kelautan. Ya, dari mana bisa melihat Mars? Oke, dari mana bisa melihat Mars? Sedangkan kita tahu perkembangannya, dia teropong hanya dipergunakan untuk melihat jarak radius laut. Itu sebabnya yang paling jauh adalah di dinasti Song. Karena dinasti Song dia sedang benar-benar menaikkan armada lautnya, namanya Laut Cina, yang kemudian digulung oleh para bajak laut yang adalah Barat. Seperti biasa, Barat punya pekerjaan nggak kreatif, dia hanya punya pekerjaan menjamret, mengambil sesuatu dan menyatakan bahwa itu milik dia. Nah, di sisi yang lain, di satu karakteristik yang sama, yaitu keterkutukan tercipta, di sana mereka menggembar-gemborkan menemukan planet Mars katanya. Sedangkan kita tahu dari sejarah 5 dinasti 10 negara, satu tempat yang mengalami maksimum, ya kan, maksimum potensi dibandingkan, sekali lagi, dibandingkan dengan yang sedang mengalami keterkutukan, yang terkutuk bisa menemukan planet tanpa disadari bahwa mereka dalam posisi yang goblok, tolol, dan bodoh, tetapi bisa menemukan planet. Heran ya, penemuan nggak ada. Dan kemudian di situ ditandai pada tahun 1111 yang kemudian dicatat MCM X1X. Yang kita kalau temukan itu ada di logo Illuminati, tapi di logo Illuminati ada penambahan MDCCL XX V1. Nah, dari situ saya bisa tahu, oh itu adalah kode penyusupan namanya. Itu sebabnya di kedua sisi itu digabungkan. Kenapa? Karena kita tahu jalan perang dan sebagainya. Itulah kisah Fatimah yang kemudian keterkutukan itu dilepaskan. Itu terkait dengan Syiah, itu terkait dengan Al-Mahdi, itu terkait dengan satu masa namanya masa Maghrib. Oke? Masa Maghrib adalah masa di mana keterpurukan Mesir itu menjadi-jadi pada abad 777 menuju abad 900 dan lebih sedikit. Kemudian ada terjadi perombakan ke arah lebih baik pada waktu Sulaiman dan Salomo muncul. Oke? Ketika Sulaiman dan Salomo muncul, ada seorang janda yang lahir dari sana yang juga keluar dari akhirat, yang kemudian menata kembali dan jadilah sebuah pemahaman yang jauh lebih baik dan bergabung. Kenapa saya harus menyelidiki keduanya? Karena saya lebih prioritas ke sisi Cina, karena ada bentuk bulan sabit. Dan kalau kita ikuti Judge Bao, dia punya seorang murid berbaju merah, jago pedang. Oke, kenapa begitu? Karena ada institusi, sistem, kemudian ada sistem pemuritan, ada sistem penataan, dan itu terkait sebuah pertukaran. Saya mengejar adanya kelas khusus bagi orang-orang sana yang salah satu pengajarnya adalah anak Nusantara. Mengapa demikian? Karena bulan sabit itu diletakkan pada di ujung. Itu cerita tentang anak Nusantara. Lalu mengapa dipakai di dinasti itu? Berarti ada sebuah penggabungan antara bulan itu Cina ya, bulan dan bulan sabit yang adalah cerita-cerita Nusantara yang kemudian bisa berdinamika menciptakan sebuah generasi yang perhitungan waktu. Kita bicara soal waktu, ternyata 5 dinasti, 10 negara itu berdasarkan dengan jari tangan. Itu sebabnya perhitungannya tepat, kemajuannya tepat. Lalu dari mana perhitungan waktu? Karena waktu yang paling potensial ketepatannya itu adalah pada waktu itu. Kemudian diambil oleh Barat, kemudian dijadikan 7. Dan dari situ mulai ada perhitungan-perhitungan sampai perhitungan penanggalan.
Dan alasan kita selalu mengalami keterlambatan dalam penanganan sesuatu, di mana keterkutukan kita selalu mengorbankan lebih banyak, adalah perhitungan waktu yang mengaret. Oke? Jadi kita ada di satu pengulangan masa di mana kita kehilangan ketepatan, di mana kita ada di satu masa keterpurukan lebih lanjut lagi. Bukan maksimum potensi, tetapi kita malah goblok, tolol, ya kan? Karena artikulasial itu yang menjadi ujung kita, tanpa menyadari bahwa sejarah demi sejarah kalau diulangi kita harus melihat poin-poinnya. Oke, masih bersama dengan saya Jero Wijero dalam kisah Bocah Angon. Kenapa Bocah Angon? Karena itu cerita tentang hidup kehidupan. Yang tidak percaya, matilah dengan sengsara.